Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Ihsan Firdaus, instruktur dari Smart Course. Pada video pembelajaran kali ini kita akan masuk ke serial yang ketiga, pertemuan kita yang ketiga dengan komunitas teman Office. Setiap pekannya, setiap minggunya kita akan mempelajari Microsoft Office, baik itu Word, Excel, PowerPoint, Publisher ataupun Access. Jadi itu kita rutinkan setiap Kamis pembelajaran live-nya, dan juga video update di YouTube-nya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini, silakan di-subscribe sehingga tidak tertinggal materi-materi selanjutnya. Back to topic. Pada malam hari ini kita akan membedah sebuah soal tes lowongan kerja bagian admin Office menggunakan Microsoft Excel Part 2. Jadi banyak sebenarnya contoh soal tes untuk lowongan kerja, terutama pada bagian admin Office, itu banyak bisa puluhan. Maka kita akan coba paparkan satu persatu, perlihatkan satu persatu, bedah satu persatu, dan ini adalah jenis yang keduanya, atau model keduanya, atau part keduanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Saya telah mengirimkan kepada teman-teman di grup hashtag 1 ataupun 2 ataupun 3 ataupun 4. Bisa teman-teman simak, ada dua file yang saya kirimkan. Yang pertama file yang berbentuk PDF, kemudian yang kedua file yang berbentuk Excel. Untuk yang PDF, jika teman-teman klik, bentuknya akan seperti ini, isinya akan seperti ini. Kemudian kalau teman-teman klik yang Excel, nanti hasilnya akan isinya seperti ini. Mungkin teman-teman sudah punya gambaran apakah yang akan kita kerjakan pada pekan ini. Yap, jawabannya benar. Kita akan coba membuat database gaji karyawan unit dagang jaya abadi ABCD seperti ini. Nah, ini adalah contohnya yang akan kita buat, dan ini adalah Excel-nya. Jadi nanti kita akan buat seperti PDF tadi, create, nanti create Excel-nya seperti PDF yang tadi. Nah, di sini kita akan membagi menjadi dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah kita akan melengkapi form database yang rumpang atau kosong di bawah ini. Ini, di sini yang bagian rumpang kita akan isi. Kemudian yang kedua kita akan menggunakan rumus untuk mengisi pada kolom gaji, tunjangan keluarga, tunjangan status, asuransi, dan juga total. Baik, langsung saja kita mulai tahapan yang pertama, yaitu mengisi bagian rumpang yang kosong. Silakan teman-teman buka PDF-nya dan teman-teman salin, ketikan ke sini. Kita mulai dari B16 ya, B25 baris ke-16, baris nomor ke-16. Di sini kita tuliskan 13/2001. Cukup nulis seperti tadi, 13/2001, nanti nolnya akan create sendiri. Kemudian lakukan hal yang sama ke bagian bawahnya, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Kemudian di nomor 20 kita tulis di sini 7, tanggal bulannya berapa? Bulannya 10 ya, bulan 10 2001. Lakukan hal yang sama, kita copy paste sampai bawah. Oke, kemudian untuk nama kita ketikkan langsung Mulyanto, Erik Dia, kemudian Herman Crespo, kemudian Lilis Madit, kemudian Doni Ferani, kemudian Wahyu Asasin, kemudian Irul Gracia, kemudian Lukman Jul Yanto, kemudian Hamzah Hera, kemudian Mario Sari, Raymond Domenech dulu, Raymond Domenech, kemudian Mario Sari, kemudian Lionel Tesiana, terakhir Niko Sampurna Ramadan. Oke, sip. Kemudian jenis kelamin kita isi. Oh, ini ada yang masih kosong. Oke, jenis kelamin kita isi laki, semuanya laki, kecuali Tesiana, perempuan. Sip, kalau sudah masuk ke pekerjaan, kita tulis di sini supir, kemudian tukang ya, kemudian tukang,
tukang, kecuali Raymond Demanich, dia supir. Supir, tukang. Oke, kalau sudah selesai, sekarang bagian status. Setelah menikah, kita tulis single, menikah, duda, kemudian menikah, single, kemudian menikah, kemudian single. Oke, sip. Kemudian anggota keluarga, kita tulis di sini sebentar. 1, 5, 4, 2, 3, 2, 5, 1, 4, 4, 5, 1. Oke. Berarti kita telah menyelesaikan tahapan yang pertama, hanya sekedar mengetik, tapi perlu teman-teman ketahui, sekedar informasi, ketika teman-teman mendapatkan soal seperti ini artinya HRD ingin mengetes tes kecepatan teman-teman dalam mengetik, plus ketelitian teman-teman dalam mengetik. Jadi silakan dipercepat lagi progres mengetiknya, karena ini adalah video pembelajaran, jadi saya sedikit agak slow. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar lagi, jadi dipelajari kembali bagaimana cara mengetik cepatnya sehingga ini bisa dilakukan secara cepat. Kemudian juga jangan lupa ketelitiannya harus diperhatikan. Kenapa gitu? Karena kalau kita ngetik seperti ini, kita terkadang sering sering tidak terlalu melihat gitu. Melihat di mana titik kesalahan. Beda halnya ketika kita menggunakan sebuah rumus. Kalau kita menggunakan sebuah rumus, ada kesalahan di rumus, maka dia NA. Ya kan? Jadi dia ada errornya. Kelihatan errornya. Tapi kalau untuk pengetikan seperti ini terkadang tidak terlihat benar atau salahnya. Oleh karena itu, ketelitian juga dibutuhkan ketika kita mengetik seperti ini. Sekali lagi, kalau untuk soal seperti ini diperhatikan kecepatan teman-teman dalam mengetik serta ketelitian teman-teman dalam mengetik. Kita masuk ke tahapan yang kedua. Oke, kita masuk ke tahapan yang kedua. Kita akan menuliskan kolom yang kosong ini dengan menggunakan rumus kolom gaji, tunjangan anggota keluarga, tunjangan status, asuransi, juga total. Untuk gaji, sekarang kita identifikasi dulu rumus apakah yang harus kita gunakan. Kita bisa lihat clue yang diberikan oleh HRD tersebut, oleh soal tersebut. Ternyata di sini agak sedikit banyak, ada beberapa juga. Dia juga kompleksitasnya cukup tinggi. Untuk mempersingkatnya, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, kalau untuk spesifikasi ini, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan VLOOKUP. Kenapa kita bisa menduga atau kita bisa menstate bahwa ini harus menggunakan VLOOKUP? Karena VLOOKUP itu depannya F, vertikal. Jadi kita bisa lihat di sini kodenya juga menggunakan vertikal, konsepnya vertikal. Jadi kita bisa menggunakan VLOOKUP. Beda halnya dengan pembelajaran pada video seri pertama, kita menggunakan VLOOKUP. Oke, kita mulai menggunakan rumusnya VLOOKUP, buka kurung. Nah, kita klik pada kodenya, kode yang akan jadi patokan. Kita lihat dulu di kolom keterangannya, ternyata yang jadi patokan adalah jabatan, kode jabatan. Jadi yang jadi patokan adalah jabatan. Kita lihat di bagian isinya, jabatan itu ada di kolom E. Maka kita bisa klik di sini. Kenapa kita klik di sini? E itu adalah kolom jabatan. Kita klik di sini karena kita ingin mengisi baris ke-10, nomor pertama. Seperti ini. Kalau sudah, titik koma. Kalau bagi teman-teman yang sudah mengerjakan rumus ini ternyata tidak berhasil, silakan ganti titik komanya menjadi koma. Sekali lagi, kalau titik komanya tidak berhasil, silakan ubah menjadi koma. Tapi di laptop saya ini, saya menggunakan titik koma. Saya lanjutkan, E10, kemudian kita blok datanya, seperti ini. Cara bloknya adalah klik pada kode jabatan, tahan, kemudian drag ke bagian kanan, bagian bawah. Kalau sudah seperti ini, maka ini sudah terblok. Silakan lihat di bagian sini sudah terblok. Kemudian kita klik F4 untuk mengunci. Perlu untuk mengunci sel. Kemudian titik koma lagi.
Kemudian kita beri angka 2. Dari mana angka 2 ini? Karena tadi kita menggunakan kolom ini dan kita akan mengisi kolom gaji. Nah, gaji ada pada kolom kedua pada keterangan. Jadi kita tulis di sini kedua. Kemudian kalau sudah titik koma false. Oke, maka muncullah hasilnya 12.500.000. Apakah benar? Pimpinan 12.500.000? Yap, benar. Oke, kalau sudah lakukan hal yang sama pada nomor 2, nomor 3 dan seterusnya ke bawah. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita bisa menggunakan trik ini. Jadi perhatikan di sel ini, jadi yang kotak-kotak kecil ini, kotak-kotak seperti ini disebutnya sel. Perhatikan sel ini ada titik hitam di bagian kanan bawah seperti ini. Nah, kalau ada seperti ini, kita arahkan kursor ke sini. Ketika kursor bentuknya seperti ini, kita drag 2 kali yang cepat, maka dia secara otomatis akan mengisi kolom di bawahnya dengan rumus yang sama. Oke, kita lanjut ke tunjangan anggota keluarga. Just info, ketika teman-teman mendapatkan soal seperti ini, yang teman-teman harus perhatikan adalah di sini tidak ada batas maksimal anggota keluarga. Artinya, semua anggota keluarga di sini akan mendapatkan per orang mendapatkan nilai rupiah di sini. Sekali lagi, ada beberapa perusahaan yang membatasi maksimal anggota keluarga untuk mendapatkan tunjangannya. Tapi kalau untuk di pembelajaran kali ini tidak ada batas maksimalnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini Leonel Tesiana ada 5 anggota keluarganya, maka nanti anggota keluarga 5-5-nya ini dapat senilai karena Tesiana ini adalah statusnya tukang. Bagi tukang berarti dia 45.000. Berarti 5 dikali 45.000, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau misalkan di soal yang HRD berikan kepada kita membatasi maksimal 3, maka 5 ini tidak dihitung 5, tapi tetap 3. 4 tidak dihitung 4, tapi tetap 3. Jadi karena batas maksimalnya adalah 3, hanya 3 orang. Kalau dia punya keluarga 1, ya 1, 2, ya 2, 3, 3, 4 tetap 3, 5 tetap 3, 6 tetap 3, dan seterusnya. Tapi sekali lagi di sini tidak membatasi itu, jadi kita analogi sederhananya adalah langsung mengalihkan seperti itu. 5 dikali berapa, 4 dikali berapa, karena per orangnya dapat tunjangan seperti ini. Oke, kita mulai. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah sama dengan kita klik di jumlah anggota seperti ini, G10. Kalau sudah, kita kasih tanda kali. Untuk kali, simbolnya adalah bintang. Di Excel untuk kali simbolnya adalah bintang. Kemudian shift, ya, buka kurung seperti ini. Kalau sudah, kita tuliskan rumus VLOOKUP. Kalau sudah, buka kurung lagi. Nah, ingat tadi yang jadi kode patokannya adalah jabatan, jadi kita klik kode jabatannya E10, sel E10. Kalau sudah, titik koma. Nah, baru kemudian kita blok kolom ini. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa dikunci. Lanjutnya, kasih angka 3, kasih tulisan false. Dari mana angka 3? Karena kita ingin mengisi tunjangan. Tunjangan ada pada kolom ketiga. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Oke, kalau sudah kita enter, maka hasilnya pun akan terlihat. Jadi untuk Pak Abdul Rashid sebagai pimpinannya, dia statusnya menikah, punya anak 4. Nah, punya anak 4, punya anggota keluarga 4 ini per orang atau total semuanya tunjangan yang diberikan oleh perusahaan terhadap Abdul Rashid ini sebesar Rp920.000. Kalau sudah, lakukan hal yang sama seperti di kolom H, yaitu kita menduplikat rumus. Jadi ada ada kotak kecil di sini warna hitam. Nah, ini kita klik 2 kali. Oke, kalau sudah, kita periksa ke bawah. Sip, sama. Lanjut ke tunjangan status, kita menggunakan rumus VLOOKUP juga. VLOOKUP. Kemudian yang jadi patokannya adalah status, titik koma. Kemudian kita blok bagian ini. Jangan lupa dikunci, kemudian titik koma lagi, kemudian
kasih angka 2, kemudian titik koma lagi, kemudian false. Oke. Kalau sudah, ini kita drag ke bawah. Jangan lupa ini kita generalnya kita ganti jadi accounting, sehingga dia ada simbol rupiahnya. Kalau sudah, kita masuk ke asuransi. Untuk asuransi, clue-nya adalah 2,5% dari gaji pokok. Maka nanti caranya sama dengan, kemudian kita klik gaji pokok dikali 2,5 dibagi 100. Nah, kalau sudah, ini kita drag ke bawah. Nah, ini ada persentasenya. Kita lihat di sini ada persentase. Ini kita rubah dulu jadi number. Oh, langsung saja jadi accounting. Oke. Kalau sudah seperti ini, berarti asuransi sudah terjawab. Kita masuk ke kolom terakhir, yaitu total. Kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung. Kita jumlahkan dulu semuanya. Gaji ditambah tunjangan anggota keluarga ditambah tunjangan status, kemudian tutup kurung dikurang dengan asuransi. Enter, inilah hasilnya. Jadi ini adalah hasil dari pembelajaran, hasil perhitungan kita. Untuk Pak Abdul Rosyid, dia total mendapatkan 13.307.500 rupiah. Kemudian siapa lagi nih? Kakak Mulyana dia dapat 8 juta sekian dan seterusnya. Nah, berarti pembelajaran kita telah selesai sampai di sini. Silakan teman-teman nanti kalau sudah seperti ini di save, kemudian kirim ke website kami. Bagaimana cara mengirimnya? Masuk ke website kami. Di bagian atas ada bacaan menu member area. Klik pada member area tersebut. Kemudian pilih bagian teman komunitas atau komunitas teman Office, diklik di situ, kemudian silakan teman-teman pilih seri ketiga, diklik. Nah, baru kemudian silakan diupload. Oke. Sampai di sini video pembelajaran kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe juga, karena kita setiap harinya nanti akan mengupdate banyak ilmu, mulai dari ilmu manajemen jasa, manajemen pemasaran, manajemen SDM, kemudian ekonomi Islam, ekonomi syariah, muamalah kontemporer, hingga ada semacam kajian-kajian keislaman juga. Kemudian ada pelajaran akuntansi, administrasi, hingga pemasaran. Nah, bagi teman-teman yang tidak ingin tertinggal video-video pertama kita, silakan untuk subscribe. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.